Selamat bertemu kembali saudara-saudara dalam acara renungan hari ini. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dan dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Diambil dari Kisah Rasul-Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Ayat 27, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Ayat 28 sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Saudara, ada 3 poin dari ayat-ayat di atas, yaitu pertama, Paulus ditangisi oleh murid-murid yang lain untuk jangan ke Yerusalem, tetapi dia rela menderita untuk nama Yesus. Kedua, orang-orang Yahudi mengfitnah dan menghasut Paulus. Ketiga, isi hasutan ini adalah bahwa Paulus menentang bangsa, menentang hukum Taurat, membawa orang yang tidak bertuhan atau Yunani sehingga bait suci menjadi najis. Bukankah kita saat ini mengalami hal yang sama seperti yang dialami Paulus, saudara-saudara? Nomor satu, biarlah kita berani untuk menderita karena demi nama Yesus, demi memuliakan Dia, kita difitnah dan dihasut. Kedua, jangan takut dan gelisah hati karena kita juga membawa orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ketiga, kita adalah surat Yesus, memberitakan Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui Dialah kita mengetahui jalan kepada hidup kekal. Melalui Dialah kita bisa membedakan yang salah dan yang benar. Melalui Dialah kita berubah status dari binasa menjadi hidup. Diambil dari Roma 8 ayat 18, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Saudara, jadi problem apapun yang engkau terima, ingat bahwa kemuliaan akan menyusul kemudian, akan dinyatakan kelak. Bukankah sama dengan konsep menabung? Kita menabung penderitaan-penderitaan tetapi menuai kemuliaan kelak. Siapakah yang menyatakan kemuliaan kita? Apakah manusia? Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus sendiri yang akan menyatakannya. Dari Roma 2 ayat 10, "Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani." Saudara, perbuatan-perbuatan baik kita merupakan tabungan yang akan menuai kemuliaan dan kehormatan. Yang lagi kita ingat, dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Tentu saja perbuatan baik adalah hasil atau buah dari kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita, bukan akar, saudara-saudara. Ingat, yang artinya kita tidak berfokus untuk berbuat baik, tetapi kita berfokus diam di dalam pohon zaitun akan menghasilkan buah zaitun. Tinggal dalam Yesus akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam Yesus. Bukan itu saja,
Di ayat ini tertulis bahwa Tuhan juga mengaruniakan damai sejahtera kepada kita. Biarlah perasaan yang tidak tercemar dengan atmosfer luar tersebut diam di dalam hati kita, kekal selama-lamanya. Sekian renungan hari ini. Salam damai sejahtera, kasih karunia dan kebenaran dari Tuhan kita Kristus Yesus diam di dalam hati kita selama-lamanya.